Wanyambe, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjut ayat 80. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?" Lalu mereka memberi syarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita pagi ini adalah nama Yohanes adalah mujizat bagi Sakarias. Saudara, hari ini kita merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Kisah dalam Injil hari ini menggambarkan Sakaria dan Elisabet menyambut kelahiran anak mereka dengan penuh syukur dan kegembiraan. Sakaria dan Elisabet adalah orang-orang yang saleh. Karena itu mereka menaati perintah Allah, yakni ketika anak mereka berusia 8 hari, mereka menyunatkannya dan memberi nama Yohanes, sesuai dengan perintah Allah kepada Sakaria. Semula Sakaria menjadi bisu karena tidak percaya bahwa Elisabet istrinya akan mengandung, sedangkan usianya sudah lanjut. Tetapi setelah benar-benar Elisabet mengandung, Sakaria bisa berbicara lagi. Ia percaya pada karya keselamatan Allah. Sebetulnya apa yang terpenting di tengah-tengah keributan soal nama Yohanes ini? Kehendak Allah, rencana Allah, rahmat Allah yang bahkan lebih besar daripada semua yang diributkan itu. Yohanes Pembaptis
menjadi figur penting dalam karya keselamatan Allah, karena ia akan mendahului Yesus Sang Mesias. Oleh karena itu, betapa menggelikan ketika semua orang ribut tentang nama yang akan diberikan kepada Yohanes, sementara kehendak Allah di sana tidak didengarkan sama sekali. Bagi Zakaria, pemberian nama Yohanes ini adalah sebuah mujizat pertobatan. Semula ia tidak percaya bahwa istrinya yang mandul itu akan mengandung, dan karenanya Zakaria menjadi bisu. Akan tetapi ketika percaya dan menuliskan nama itu, Yohanes, Yahweh bermurah hati, terbukalah mulutnya dan ia pun berkata-kata dan memuji Allah. Saudara, ada sesuatu yang sangat relevan bagi kehidupan iman kita di sini. Bagaimanapun juga, pemberian adalah pemberian. Apabila Tuhan memberi kita sesuatu, pasti ada maksud yang baik, bahkan luar biasa di balik pemberian itu, dan jangan hanya berpikir tentang pemberian yang menenangkan. Betapa sering Tuhan mempunyai rencana yang mengagumkan di balik peristiwa menyenangkan bagi kita. Kalau begitu, hal yang jauh lebih penting adalah berusaha menemukan dan menaati rencana Tuhan dalam setiap pemberian yang kita terima. Kita belajar sesuatu yang memang mengagumkan dari peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita belajar dari kedua orang tuanya tentang arti percaya dan taat. Semoga penerimaan atas pemberian Tuhan membuat kita pantas menjadi pendahulu Tuhan seperti Yohanes. Semoga kita masih bisa menyantap makanan yang sedikit kurang enak, bersyukur dengan gaji yang sedikit kurang, pakaian yang sedikit kuno, barang-barang yang sedikit ketinggalan itu. Tuhan selalu mempunyai maksud. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.